Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cicira Kamulyasari dengan NIM 3411118147 dengan rekan saya. Saya Nisa Aulia Permatasari dengan NIM 34111025. Kami di sini akan mempresentasikan tugas yaitu dari mata kuliah teori bahasa otomata, finite state automata, FSA, dan non-finite state automata. Yang pertama ada pengertian FSA, jenis karakteristik, pengertian FSD, ada reduksi jumlah step pada FSA, dan relasi. Topik yang pertama, pengertian FSA. Bahasa yang paling sederhana adalah bahasa reguler tipe 3. Mesin yang bisa mengenalinya adalah finite automata. Finite automata adalah mesin komputasi. Pada bahasan ini, mesin komputasi yang dimaksud adalah mesin abstrak, bukan mesin fisik, namun memadai untuk diimplementasikan secara nyata. Selanjutnya, finite automata adalah model matematika sistem dengan masukan dan keluaran diskrit. Finite state automata adalah model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output, memiliki step berhingga banyaknya, dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi transisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada karakteristik finite automata sendiri, yaitu yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Yang ketiga, ada setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya automata akan menerima string tersebut. Setiap PSA atau finite state automata memiliki himpunan, yaitu yang pertama himpunan berhingga atau finite status state, satu buah status sebagai status awal atau initial state. Biasanya dinyatakan sebagai Q0. Beberapa buah status sebagai status akhir atau final state. Yang kedua, himpunan berhingga simbol masukan. Ketiga, ada fungsi transisi menentukan status berikutnya dari setiap pasangan status dan sebuah simbol masukan. Selanjutnya di sini ada final state. Finite state automata dapat dimodelkan dengan finite state diagram. Dapat juga disebut state transition diagram. Sistem transisi adalah sistem yang tingkah lakunya disajikan dalam bentuk keadaan-keadaan state. Sistem tersebut dapat bergerak dari state yang satu ke state lainnya sesuai dengan inputan yang diberikan padanya. Fungsi transisi D adalah representasi matematis atas transisi keadaan. Misalnya kayak S sama dengan himpunan alfabet, Q sama dengan himpunan keadaan-keadaan, dan yang D-nya Q kali S, finite state Q. Next. Selanjutnya di sini ada deterministik finite automata. Dari suatu state ada beberapa satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministik artinya tertentu atau sudah tertentu fungsi transisinya. Notasi matematis DFA, misal kayak M sama dengan nama DFA, Q himpunan keadaan DFA, S himpunan alfabet,
disama dengan fungsi transisi, Q 0 keadaan awal, F keadaan akhir. M sama dengan Q himpunan alfabet, himpunan keadaan FA, himpunan alfabet, fungsi transisi, keadaan awal, dan F-nya keadaan akhir. Selanjutnya ada non-deterministik finite automata NFA, automata berhingga yang tidak pasti untuk setiap pasangan state input, bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Selanjutnya, untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih unsur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Suatu string X dinyatakan diterima oleh bahasa NFA. M himpunan keadaan, fungsi transisi, S-nya itu himpunan alfabet dan keadaan akhir. Bila X fungsi transisi, himpunan alfabet X memulai sebuah state di dalam keadaan akhir, maka kedua finite automata tersebut dapat mengenali himpunan reguler secara presisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ekivalensi NPA dan NDFA. Algoritma yang dibuat yaitu buat state yang merupakan subset dari state semula. Kedua, telusuri state dari state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Tiga, ada tentukan state awal atau Q 0. 4, ada tentukan state akhir adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Lalu selanjutnya ada reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Dan yang terakhir ada rename nama-nama state yang tersisa. Selanjutnya ada reduksi jumlah state pada finite state automata dan relasi. Pasangan dua buah state memiliki salah satu kemungkinan yaitu distinguishable atau indistinguishable, tapi tidak kedua-duanya. Dalam hal ini terdapat sebuah relasi jika P dan Q indistinguishable dan Q dan R merupakan indistinguishable, maka P dan Q adalah indistinguishable, dan yang terakhir ada PQR merupakan indistinguishable. Dalam melakukan evaluasi state didefinisikan sesuatu relasi untuk Q yang merupakan himpunan semua state, dan D adalah himpunan state distinguishable, di mana D, I, Q, dan N adalah himpunan state indistinguishable. Maka X, I, N, X jika X dan Q dan X tak hingga D. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.